Malam ini, Ryan memutuskan untuk membawa Arumi menginap di Mandarin Hotel. Pria itu ingin menghabiskan malam panjang bersama istri tercinta. Tanpa diganggu oleh siapapun, ia sengaja memesan sebuah kamar presidential suite yang mempunyai segala macam fasilitas lengkap dalam satu tempat untuk dihias semenarik mungkin. Sepanjang jalan menuju kamar tidak ada sepatah kata pun terucap dari bibir Ryan. Pria itu tengah menahan gejolak emosi dalam diri karena geram melihat istrinya terlalu dekat dengan Lena. Untuk menghindari perselisihan kecil, Ryan lebih memilih diam 1000 bahasa daripada banyak cakap, namun akhirnya malah melukai hati Arumi. Sejujurnya ia sudah muak melihat wajah Firdaus dan juga istri kedua dari sang mama. Akan tetapi, demi istri tercinta ia rela memendam ego asalkan istrinya itu bahagia. Masuklah, cetus Ryan dengan nada dingin kala ia dan Arumi telah tiba di dalam kamar. Melihat sikap dingin dan sorot mata memancarkan kelihatan emosi, Arumi tahu betul bahwa saat ini suasana hati Ryan sedang tak enak, dan ia juga tahu semua itu disebabkan oleh dirinya sendiri. Tanpa mengucapkan apa-apa, Arumi melangkah masuk ke dalam kamar hotel bintang 5. Suasana temaram dan sunyi, tidak ada lampu yang menyala. Hanya ada cahaya lilin aromaterapi mengeluarkan aroma lavender. Lilin aromaterapi disusun rapi menyerupai jalan setapak. Di sisinya bertebaran kelopak bunga mawar. Ini sangat romantis. Rasa cinta dalam diri Arumi semakin bertambah berkali-kali lipat. Tak menyangka suaminya akan menyiapkan kejutan di malam pengantin mereka. Perlahan ia kembali melangkah. Suara ketukan high heels yang dikenakan olehnya menggema memenuhi ruangan. Saat langkah kaki mendekati ranjang pengantin, ia kembali dikejutkan oleh pemandangan indah di depan sana. Ranjang pengantin yang sebentar lagi menjadi saksi bisu penyatuan dua insan yang berbeda jenis kelamin itu tak luput dari jangkauan petugas layanan kamar hotel. Mereka menyulap ranjang itu menjadi begitu menarik. Ranjang berukuran king size dikelilingi oleh lilin elektrik dan kelopak bunga mawar yang menyerupai bentuk hati. Di bagian atas headboard terdapat sebuah bingkai foto pertama yang diambil saat mereka memutuskan menjalin kasih. Di atas spray terdapat beberapa lilin aromaterapi dan kelopak bunga mawar membentuk tulisan I love you. Selain itu, di atas langit-langit ranjang terdapat beberapa balon kecil berwarna merah yang sengaja ditempel sebagai penghias ruangan. Arumi benar-benar takjub akan kejutan yang diberikan Ryan. Kamar hotel itu disulap menjadi sedemikian menarik, hingga membuat wanita itu terpana beberapa saat. Wanita cantik dalam balutan gaun pengantin berwarna broken white, membalikkan tubuh. Bola mata berkaca-kaca, bibir mungil itu terbuka hendak berucap. Akan tetapi suara berat Ryan menghentikan wanita itu. Aku akan mandi terlebih dulu. Selama itu kamu bisa beristirahat sejenak. Ryan berlalu begitu saja tanpa menoleh ke arah istrinya. Menatap nanar ke arah Ryan, memperhatikan tubuh jangkung pria itu menghilang bersamaan dengan pintu kamar mandi yang tertutup. Terdengar hembusan napas kasar berasal dari Arumi. Tampaknya aku melakukan kesalahan besar kali ini. Jika tidak, mana mungkin Ryan mendiamkanku seperti ini, ucapnya lirih. Pokoknya aku harus melakukan sesuatu agar Ryan kembali bersikap hangat padaku. Air shower yang hangat mengguyur tubuh Ryan yang terasa letih setelah seharian menjalankan serangkaian prosesi pernikahan dan dilanjut menyalami satu persatu tamu undangan yang hadir dalam resepsi pernikahan. Matanya terpejam kala mengingat betapa jahatnya dirinya terhadap Arumi. Di hari pertama resmi menjadi sepasang suami istri, ia malah bersikap dingin di hadapan istri tercinta. Sungguh pria itu benar-benar menyesal telah memperlakukan Arumi secara kasar. 15 menit berlalu, kini Ryan telah keluar dari kamar mandi. Tubuh kekarenan atletis dengan pahatan otot di mana-mana tertutup jubah mandi berwarna putih. Pandangan mata pria itu mengarah pada sosok wanita cantik yang tengah duduk di atas sofa. Wanita itu menatap keluar jendela besar yang menghadap ke arah jalanan, berjalan perlahan mendekati Arumi. Tangan Ryan terulur ke depan menyentuh bahu istri tercinta. Beb, mandilah. Sebelum malam semakin larut, ucap Ryan, seraya berdiri di belakang istrinya. Tangan kekar pria itu merangkul dan memeluk istri tercinta dari belakang. Dada Ryan menempel di punggung wanita itu. Maafkan aku, sungguh aku menyesal, karena telah bersikap dingin padamu. Seharusnya aku tidak melampiaskan kemarahanku pada dirimu. Aku benar-benar menyesal. Mendekap erat sang istri, seolah takut wanita itu akan pergi dari sisinya. Dari pantulan jendela di depan sana, Arumi dapat melihat betapa menyesalnya Ryan
karena telah memperlakukan dirinya dengan buruk di malam pengantin mereka. Seolah senyum samar terlukis di wajah kala merasakan debaran jantung pria itu berdebar tak beraturan. Arumi mengurai pelukan, lalu memutar tubuhnya, sehingga kini posisinya berhadapan dengan Ryan. Jemari lentik dan lembut menangkup pipi suami tercinta. Jangan pernah menyalahkan dirimu sendiri. Menggerakkan perlahan jari jemari di rahang Ryan. Seharusnya yang meminta maaf itu aku, bukan kamu. Aku terlalu memaksakan kehendakku sendiri, tanpa memikirkan bagaimana perasaanmu saat itu. Karena ketidakpedulianku sehingga dirimu harus menahan emosi selama acara berlangsung. Selain itu aku pun memanggil istri kedua papamu dengan sebutan mama, tanpa mendiskusikan terlebih dulu. Sangat wajar jika kamu marah padaku dan bersikap dingin sama seperti saat pertama kali kita bertemu. Wanita cantik itu bangkit dari sofa, lalu berdiri berhadapan dengan suami tercinta. Kini giliran Arumi yang melingkarkan tangan di leher pria itu. Maafkan aku ya Hani, karena telah membuatmu marah. Namun aku janji ke depannya tidak akan melakukan hal yang sama. Kedua netra saling memandang satu sama lain, menatap lekat manik coklat masing-masing. Suasana temaram hanya diterangi cahaya, lilin aromaterapi, serta kelopak mawar merah mengeluarkan aroma wangi perpaduan antara bunga mawar dan lavender, menggelitik indera penciuman sepasang suami istri tersebut. Ryan maju satu langkah, merapatkan tubuhnya ke tubuh sang istri, sehingga tidak ada lagi jarak di antara mereka. Pria itu menyentuh ujung dagu menggunakan ibu jari dan jari telunjuk, sehingga wanita itu mendongakkan kepala. Dengan lembut pria itu berkata, "Aku memaafkanmu, wahai istriku tercinta, dan calon ibu bagi anak-anakku nanti." Wajah Arumi merah merona mendengar ucapan manis yang terucap dari bibir pria itu. Sikap Ryan hari ini begitu manis dan romantis. Ia merasa sangat beruntung menjadi satu-satunya wanita yang disentuh oleh Ryan. Lagi-lagi netra dua insan manusia itu saling bersih tatap, menelisik hingga ke dalam sanubari yang terdalam. Di mata Ryan malam ini Arumi begitu mempesona. Begitupun dengan Arumi. Malam ini Ryan terlihat begitu menawan, berada dalam satu ruangan dengan istri tercinta. Tubuh keduanya saling menempel, membuat hasrat dalam diri Ryan bergejolak. Deru napas pria itu semakin memburu, kala menyadari dua benda mirip squishy menempel di dadanya, hingga membuat jiwa kelelakiannya bangkit. Sial, mengapa dia bangkit di saat yang tidak tepat? Rutuk Ryan dalam hati. Posisi intim ini benar-benar telah membangkitkan sesuatu yang telah lama bersemayam dalam diri pria itu. Semakin lama tubuh Ryan semakin memanas. Lembutnya kulit Arumi memberikan getaran kecil, menjalar ke seluruh tubuh. Apalagi tatapan matanya, tanpa sengaja melirik sesuatu yang terbungkus gaun pengantin. Ia sudah tidak tahan lagi. Seluruh tubuh pria itu telah diselimuti gejolak hasrat yang membara hingga membuatnya hilang akal. "Bolehkah aku meminta hakku sebagai suamimu, Beb?" tanya Ryan dengan suara berat dan sorot mata yang dipenuhi kabut gairah. Pupil mata Arumi membulat, seluruh tubuhnya meremang kala mendengar kalimat permintaan dari suaminya. Ini memang bukanlah pengalaman pertama bagi wanita itu, tapi tetap saja membuat Arumi merasa gugup. Ingin rasanya Arumi menolak permintaan Ryan, namun wanita itu sadar, Tuhan akan murka padanya, bila ia tidak melayani keinginan sang suami. Lagi pula bukankah kini Ryan berhak atas dirinya, dan juga tubuhnya. Setelah terjadi perang batin dalam diri Arumi, akhirnya wanita itu mengambil keputusan tepat demi kebaikan bersama. Toh ia pun sebenarnya sudah mendambakan sentuhan lembut penuh kasih sayang dari suami tercinta. Dengan suara yang dibuat sesensual mungkin, ia menjawab, "Lakukan apapun yang ingin kamu lakukan padaku, Honey, I'm yours." Lalu ia berinisiatif, memberikan kecupan di benda tinggal dan seksi itu. Waktu sudah menunjukkan pukul 5 pagi, namun cuaca di luar masih sangat gelap dan dingin. Cahaya matahari pun belum menampakkan sinarnya. Rupanya sang surya masih bergelung manja sama seperti pasangan pengantin baru yang tengah terlelap di bawah selimut tebal di atas ranjang empuk di sebuah kamar presidential suite. Ryan benar-benar melampiaskan hasratnya yang terpendam selama hidup melajang. Pria itu tak sedikit pun memberikan kesempatan pada Arumi untuk beristirahat, walau hanya sebentar. Layaknya orang yang baru buka puasa, ia terus memakan istrinya hingga benar-benar kehabisan tenaga. Di saat ada kesempatan untuk melarikan diri, Arumi mencoba menjauhi suaminya. Akan tetapi tenaga Ryan terlalu kuat, hingga akhirnya wanita itu hanya bisa pasrah, kala tangan kekarnya menarik tubuh Arumi dan melakukan penyatuan kembali. Hampir seluruh spot di dalam kamar itu dijelajahi oleh Ryan. Ia berubah menjadi pria buas, liar, namun juga lembut di waktu bersamaan.
Kelopak mata pria itu bergerak secara perlahan, kala suara dering ponsel di atas nakas membangunkan Ryan dari tidurnya yang panjang. Beruntungnya benda pipi itu semalam tidak berdering dan mengganggu aktivitasnya, memadu kasih bersama istri tercinta. Jika tidak bisa jadi orang yang menghubungi Ryan, bernasib sial, karena kena semburan api naga jantan yang tengah memadu kasih. Bola mata sipit itu terbuka lebar, memindai isi ruangan, saat netranya menatap Arumi tengah memeluk dirinya dalam keadaan tanpa busana sama sekali. Seulas senyum terukir di wajah. Setelah sekian lama aku menahan hasrat dalam diri, akhirnya kamu menjadi milikku juga, Beb. Tubuhmu benar-benar menjadi candu bagiku, selalu membuatku menginginkannya lagi dan lagi. Pria itu menyugar rambut, seraya tersenyum, mengingat kembali bagaimana liarnya ia saat melakukan penyatuan dengan sang istri. Sial, baru membayangkannya saja sudah membuat inti tubuhku kembali bereaksi. Maki Ryan saat menyadari sesuatu yang tertutup selimut tebal kembali mengeras. Untung saja dering ponsel kembali berdering, sehingga Ryan dapat mengalihkan perhatiannya. Namun sebelum menerima panggilan telepon, ia menarik napas panjang, guna menetralkan kembali pikirannya. Pria itu duduk di hardboard panjang, lalu menekan layar berwarna hijau. Halo, ada apa? Pagi-pagi sekali kamu menelponku. Sembur Ryan setelah tahu jika yang menelpon adalah Rio. Pria di seberang sana tertawa, seraya berkelakar. Kenapa? Merasa terganggu? Alih-alih menjawab pertanyaan, Rio malah menggoda sahabatnya. Sejak dulu Rio sangat suka sekali menjahili Ryan. Apabila sahabatnya itu sedang kesal pada hal tertentu, momen itu dimanfaatkan bagi para berdarah setengah timur tengah untuk pria itu untuk mengerjai Ryan. Kendati begitu, hubungan persahabatan mereka tetap terjaga hingga detik ini. Cepat katakan, ada apa kamu menelponku? Sentak Ryan berapi-api. Suara pria itu menggelegar memenuhi ruangan. Akibat suara lengkingan itu membuat Arumi yang tengah terlelap menggeliat dan bergumam dengan mata masih terpejam. Ryan menepuk-nepuk bahu Arumi lembut, berharap agar istrinya itu tak terbangun dari tidurnya yang nyenyak. Samar-samar Rio mendengar suara lirih seorang wanita di seberang sana. Seketika otak pria itu traveling kemana-mana. Namun detik berikutnya ia kembali tersadar. Tak ingin mengganggu sepasang pengantin baru, Rio kembali berkata, aku hanya ingin memberitahumu jika sopirku akan datang ke sana, membawakan koper berisi pakaian dan keperluan kalian selama berbulan madu. Selain itu dia juga akan mengantarkan kalian ke bandara, tepat pukul 11 siang. Kamu harus menyudahi ritual malam syadu bersama Arumi. Ryan memutar bola mata malas. Oke, thanks. Minta sopirmu menghubungiku jika sudah tiba di hotel. Tanpa menunggu balasan Rio, pria itu mematikan sambungan telepon secara sepihak. Masih dalam posisi duduk, Ryan memandangi Arumi yang masih terlelap. Wanita itu seperti seorang bayi yang tertidur dalam kedamaian. Perlahan mengusap wajah istrinya mengecup kening Arumi, penuh dengan cinta. Ryan membaringkan tubuh di samping Arumi setelah menemukan posisi yang nyaman. Tangan pria itu membawa Arumi ke dalam dekapan. Hembusan napas yang panas menerpa dadanya yang bidang. Detak jantung beraturan seirama dengan detak jantung miliknya. I love you, babe. Jam dinding menunjukkan pukul 8 pagi. Sinar matahari sudah mulai menyinari bumi. Ryan dan Arumi baru saja selesai mandi, sambil melakukan olahraga pagi di bawah guyuran air shower. Entah sudah berapa kali pria itu menyemburkan bibit kehidupan baru di dalam rahim Arumi. Tapi sepertinya Ryan akan terus melakukannya, sebab ia tak pernah merasa bosan dengan bentuk tubuh istrinya itu. Loh, Ray, siapa yang mengantarkan koper ini? Tanya Arumi. Koper berukuran cukup besar berwarna merah muda, berada di dekat lemari pakaian. Koper itu sengaja dibeli oleh Arumi sebelum pesta pernikahan berlangsung. Wanita itu ingat, ingin saat berbulan madu nanti, semua pakaian miliknya dan Ryan dijadikan menjadi satu, agar tidak banyak membawa barang bawaan. Ketika mereka pergi ke luar negeri, tujuannya agar lebih hemat tempat dan tidak ribet. Sopirnya Rio yang mengantarkannya ke sini. Mama Nimas meminta Rio untuk menyampaikan bahwa semua kebutuhan kita selama berbulan madu sudah ada di dalam koper. Awalnya ingin meminta Pak Burhan, tapi karena jarak antara rumah Mama dan apartemen kita cukup jauh, akhirnya niatan itu diurungkan. Mama memutuskan meminta bantuan sahabatku itu untuk mengantarkannya. Ryan menjelaskan semuanya secara detail. Arumi menganggukkan kepala. Oh begitu. Lalu apakah kita akan ke apartemen dulu berpamitan pada Mama sebelum ke bandara? Ryan melangkah mendekati istrinya, mencubit hidung istrinya dengan gemas.
Tentu saja kita mampir sebentar, menemui Mama Nyimas. Meskipun Mama meminta kita langsung ke bandara, rasanya seperti ada yang kurang jika pergi tanpa meminta izin pada orang tua. Hati Arumi tersentuh ketika tahu suaminya itu bersedia meluangkan sedikit waktu hanya sekedar meminta izin pada sang mama. Padahal bisa saja pria itu pergi mengajaknya berbulan madu tanpa berpamitan terlebih dulu, apalagi Nyimas sudah memberikan izin pada mereka. Namun rupanya, didikan Meiling untuk selalu menghormati orang yang lebih tua masih melekat dalam diri pria itu. Hingga Ryan rela pulang ke apartemen yang dijadikan mahar untuk Arumi, hanya sekedar bertemu dengan Nyimas dan mencium punggung tangan wanita parubaya itu. Arumi melingkarkan tangan di leher suaminya, memberikan senyuman penuh cinta ke arah pria itu. Bibir merah muda itu merekah bagai sekuntum mawar merah di taman hijau. Terima kasih, karena kamu sudah menganggap mamaku sebagai mamamu sendiri. Sungguh aku sangat beruntung memiliki suami sepertimu. Ryan melakukan tindakan serupa, melingkarkan tangan di pinggang istrinya, menarik tubuh wanita itu hingga di dada bidang yang ditumbuhi bulu-bulu halus. Jangan sungkan, mulai hari ini apapun yang berkaitan dengan Mama Nyimas merupakan tanggung jawabku juga. Jadi kalau kamu butuh apa-apa, tinggal bilang, dan aku usahakan untuk memenuhinya. Kita akan merawat beliau bersama-sama. Arumi tak lagi dapat berkata-kata. Semua ucapan Ryan membuatnya terharu. Wanita itu mencondongkan wajah ke depan, lalu mengecup bibir sang pria dengan lembut. Cuman itu sebagai ungkapan cinta dan ucapan terima kasih. Karena Ryan telah membuktikan bahwa pria itu memang layak untuk dijadikan pendamping hidup. Setelah menghabiskan sarapan, Arumi dan Ryan pergi ke apartemen yang kini menjadi hak milik wanita cantik itu. Mereka menemui Nyimas sekalian berpamitan sebelum pergi berbulan madu. Lalu sepasang suami istri itu pergi ke bandara. Rencananya mereka akan pergi berbulan madu ke Jepang, Cina, dan terakhir ke Malaysia menemui teman kuliah Arumi yang kini menetap di negeri jiran. Bersambung.